Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di hari ini. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Segala syukur kami Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menguduskan ibadah saat ini. Segala sesuatu yang kami baca, yang kami renungkan, semuanya itu kami memohon di dalam Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat 8. Di bawah perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah orang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bersukacita hari ini. Ketong bertemu kembali oleh perkenan Tuhan. Ketong membahas kitab Injil Yohanes. Terlebih kita membahas beberapa tokoh yang sangat-sangat terkenal ya di bulan ini, di minggu-minggu sengsara ini. Dan mereka adalah Lazarus yang dibangkitkan Yesus Kristus, Maria, dan Yudas. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan saya percaya 3 orang ini sudah sangat terkenal di ketepung kehidupan, apalagi ketong yang sangat bergelut dengan mengajar sekolah minggu, ketong yang sangat bergelut dengan berkhotbah, ketong yang sangat bergelut dengan membuat bahan ajar, ketong yang sangat bergelut dengan keadaan di mana ketong sering sekali menggunakan firman Tuhan untuk menegur anak-anak. Ketong pasti kenalin 3 orang. Selain 3 tokoh ini, saya juga mau membahas tentang kondisi di mana Maria, yang adalah salah satu tokoh perempuan di dalam pembacaan ini, yang menyeka
kaki Yesus Kristus dengan minyak yang sangat-sangat mahal ya. Minyak narwastu itu dulunya tuh sangat mahal, tetapi dia menyekanya dengan minyak narwastu itu dengan rambutnya. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Maria ini adalah suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya sampai bilang luar biasa? Karena kalian sudah tahu, yang pertama itu minyak narwastu itu sangat mahal. Yang kedua, dia sampai menyeka dengan rambutnya. Itu tuh satu pertanda di mana dia benar-benar rela berkorban untuk menggunakan rambutnya. Dan itu suatu pertunjukan yang menunjukkan begitu besar dia punya kasih kepada Yesus Kristus ya. Dia tidak memandang lagi berapa nilainya, apa pujiannya, seperti apa bentuk dari respon Yesus Kristus setelah dia melakukan itu, tetapi tentang bagaimana dia menunjukkan kasih yang berkorban itu. Itu kenapa ke Yudas di situ ditunjukkan, dikasih tonjol dengan kondisi di mana Yudas mengatakan bahwa itu minyak itu mahal, kenapa ketong buang-buang hanya untuk menyeka kaki Yesus. Padahal dia tidak memikirkan orang miskin itu, melainkan dia memikirkan tentang dia pun pribadi, keuntungan bagi dia sendiri. Apa keuntungannya? Sedangkan Maria tidak melakukan hal itu. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, katong semua tahu ini jalan cerita. Jalan cerita sampai kepada Yesus terjual dan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan lalu dibangkitkan. Katong semua, saya yakin katong semua, apalagi yang orang-orang tua, saya yakin dan saya percaya bahwa semua sudah tahu dia cerita. Tetapi tahukah kita apa makna dari setiap cerita? Dan bagaimana ketong bisa merefleksikan hal-hal seperti ini yang digambarkan di dalam firman Tuhan ini dalam ketong kehidupan? Mari kita merefleksikan tindakan yang diambil oleh Maria. Tindakan yang diambil Maria adalah sebuah tindakan ketulusan. Kenapa saya bilang ketulusan? Maria mengungkapkan kasihnya dengan ada berlutut di kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus Kristus dengan minyak yang sangat mahal itu sebagai pertanda bahwa persiapan kematian Yesus Kristus. Sedangkan Yudas yang dikenal sebagai seorang yang nantinya akan menjual Yesus Kristus, label itu sebenarnya belum bisa dipasangkan, karena kalau dalam ini cerita Yudas masih dikenal sebagai seorang murid Yesus Kristus. Tetapi perbuatan yang dia lakukan di dalam perenungan saat ini, di dalam firman saat ini, merupakan suatu perbuatan yang sangat tercengang-cengang bagi kami, kita dan seluruh yang membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena Yudas dari awal itu tidak pernah memperdulikan orang-orang miskin. Dia dianggap sebagai orang yang sangat memperdulikan dia punya diri sendiri dalam segala sesuatu dan tindakan yang dia lakukan. Tentu tindakan yang dia lakukan untuk mengkritik hal yang dilakukan oleh Maria adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Itu sebabnya saya mau bilang di sini, apa yang dilakukan Maria dan Yudas adalah salah satu bentuk refleksi pelayanan yang ketong perbuat bagi Yesus Kristus. Ketong selalu memandang bahwa pelayanan itu harus seperti apa, yang baik itu seperti apa, yang betul itu seperti apa. Tentu dua tokoh ini akan menunjukkan pelayanan yang baik dan benar itu seperti apa. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, pelayanan kita sudah seperti
tokoh yang mana. Selamat berefleksi Bapak Mama semua, selamat memperenungkan firman ini, selamat mempersiapkan diri terus menerus di dalam minggu-minggu sengsara ini untuk mengiring Yesus pada kematiannya. Saya senantiasa berharap kita semua bisa menjadi berkat melalui firman-firman yang telah diberitakan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Selamat menjadi berkat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.